Bos, siapa sih yang nggak ngiler lihat steak selazis ini? Apalagi pas banget jam makan siang nih. Kalau kesini mah nggak usah mikir tanggal muda atau tua. Soalnya harganya ramah di kantong. Tapi percaya nggak bos, dari niat sederhana sekarang punya cabang di mana-mana. Omsetnya jangan ditanya, ratusan juta rupiah udah pasti bos. Siapa bilang makan steak harus mahal? Di sini kita punya yang harganya terjangkau dan digemari oleh banyak orang. Tetap di sini, siap dengan cuan bos. Rasa nikmat, harga hemat. Dulu tagline ini lekat banget sama kuliner steak ini bos. Ya, karena emang bisa sehemat itu untuk makan steak enak, yang notabene dikenal sebagai kuliner mewah dengan harga wah. Pak Jody bisa mengubah kesan itu jadi kuliner yang bisa dinikmati semua kalangan. Produk andalannya udah pasti steak original, tapi banyak dari konsumen yang suka dengan menu chicken double-nya. 40 ribuan untuk seporsi steak. Siapa yang nolak? Penasaran kenapa harganya bisa segitu? Karena kita pakai bahan-bahan lokal. Jadi dagingnya daging lokal, walaupun kita ada daging impor tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan itu lokal. Ayam juga semua kita ngambil dari supplier di sekitar kita. Jadi bahan-bahannya semuanya bahan-bahan lokal, bumbunya juga bumbu-bumbu lokal. Kita udah bersertifikasi halal MUI, jadi kita nggak pakai bumbu yang aneh-aneh, rasanya itu rasa yang Indonesia banget. Akhirnya dari outlet pertama, lahirlah menu-menu hebat dengan harga hemat bos, yang bisa masuk di semua kalangan. Pak Jody juga selalu menjaga dan mempertahankan kualitas setiap produknya dengan standarisasi yang terpercaya. Ini bos, produk kita semuanya berstandarisasi, bersih, dan terjamin halalnya. Tahun ini merupakan tahun ke-24 usaha Pak Jody berjalan. Menunya pun makin berkembang bos. Gak cuma mengandalkan steak originalnya. Pak Jody juga mengeluarkan menu yang out of the box bos. Jangan heran kalau di sini ada istilah pakai nasi biar enak. Malah cita rasa pedasnya bukan cuma dari saus bos, tapi sambal korek. Indonesia banget nggak tuh? Yang biasa makan steak di luar, biasa makan steak di hotel, mereka kan kaget kok warung steak kayak gini. Tapi itulah steaknya Indonesia. Kita nyebutnya steaknya Indonesia, steak yang memang ini Indonesia banget. Jadi makan steak bisa juga pakai nasi, bisa juga pakai sambal, sayurannya tetap ada. Nggak peduli pagi, siang atau malam, outletnya Pak Jody nggak pernah sepi bos. Ini nih, baru yang namanya memahami selera konsumen. Selain harga yang terjangkau, kualitas rasanya juga cocok di lidah konsumen. Chicken double tuh ya, itu rasanya enak, lembut, anak-anak suka, terus rasanya pas, sausnya juga enak. Dari satu outlet pertama di Yogyakarta, kini Pak Jody sudah memiliki outlet yang tersebar di kota-kota mahasiswa dan pelajar. Yes, inilah alasan kenapa Doi membuat steak yang katanya mahal bisa terjangkau dan dinikmati semua orang. Karena awal membuka bisnis ini, target pasarnya adalah mahasiswa dan pelajar. Sekarang Pak Jody sudah punya 103 outlet di Indonesia bos, dengan karyawan sekitar 2.000-an orang, dengan target market yang lebih meluas menyasar keluarga. Keren ya bos? Gak cuma sekedar mengundang cuan, tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Mungkin dari doa para karyawannya juga tuh bos, bisnis Pak Jody ini bisa lancar jaya. Pak Jody selalu memberi kenyamanan kepada para karyawannya, terutama dalam hal ibadah. Bahkan Doi juga mengadakan pengajian rutin untuk setiap karyawan di outlet-outletnya. Serunya nih bos, karyawan yang bekerja di sini berkesempatan menuju Baitullah. Selain ilmu, kita juga didapatkan undian umroh dari owner. Setiap tahunnya diberangkatkan hampir 20-30 berangkatan untuk karyawannya. Itu ada seleksi, yaitu setiap karyawan yang bisa menghafal 4 surat pilihan itu akan diundi di setiap selesai biasanya syawalan ya, di acara syawalan kita diundi, yang mendapatkan undian umroh itu
di tahun itu juga akan diberangkatkan umroh. Masya Allah, nggak heran ya bos, bisnis Pak Jody makin berkah. Omsetnya pun mencapai angka yang wah. Rata-rata ya sekitar antara 10, kadang kalau weekday itu bisa 10 sampai 20 juta. Kalau weekend mungkin bisa lebih dari itu omset per hari. Jika rata-rata omset per harinya di angka 10 juta rupiah, maka dalam sebulan kurang lebih ada omset 300 juta dari satu outlet. Nah, kalau ada 103 outlet, tinggal dikalikan aja ya bos. Pokoknya nolnya banyak deh. Boleh dong Pak Jody bagi sedikit wejangannya buat yang mau merintis usaha atau lagi ngedrop semangatnya. Teman-teman yang lagi nyoba usaha, itu yang pertama teman-teman tuh harus tetap fokus. Usaha itu nggak bisa kita sambi-sambi. Harus fokus dulu sampai ke detail-detail. Kalau kuliner berarti produknya itu harus dikuatin. Produknya harus punya nilai plus, harus disukai oleh banyak orang. Gak cukup di situ aja. Teman-teman harus kreatif, teman-teman harus ngembangin terus. Perjalanan buat membangun brand itu ngembangin kreatif itu harus dilalui terus. Terkait kompetitor, teman-teman jangan takut dengan kompetitor. Justru harus belajar dengan kompetitor. Kalau kita nggak ada kompetitor, kita nggak akan tahu nih. Kita nggak akan bisa berkembang. Brand kita nggak akan bisa besar. Jadi harus terus belajar dan berkembang terus. Setiap tahap dari suatu proses emang punya tantangannya sendiri bos. Ada yang susah saat merintis, ada yang pengen maju tapi banyak kendala, bahkan yang udah berhasil pun ada jatuh bangunnya. Gimana bos? Udah lihat perjalanan bisnis kita? Kuncinya adalah tetap relevan, inovatif, kreatif, dan yang penting cuan bos. Wadidaw, gede bet ya bos. Coba tebak berapa kilo bobotnya? Lebih dari 90 kg bos. Dan di sini Doi jadi warga paling tuir dan paling gede di Safari Kura. Yes, dari namanya aja udah kebayang ya bos. Makin kesini serasa bersafari ria alias jalan-jalan sambil mengamati binatang. Tapi kalau jalan-jalan yang ini sih nggak bikin capek, malah jadi happy. Bisa lihat puluhan kura-kura berbagai jenis cukup di satu lokasi aja, yaitu di Wirobrajan, Yogyakarta. Nonton doang? Nggak dong bos, Mincuan kesini mau kepoin bisnis ternak kura-kuranya Mas Tony, yang konon katanya tembus omset 100-an juta bos. Bos punya hobi memang menyenangkan, tapi lebih menyenangkan kalau bisa cuan bos. Ya, beginilah bos, aktivitas sehari-hari Mas Tony dan karyawannya yang menguras puluhan sulcata dan kawan-kawannya. Mulai dari jam 8 pagi, baby kura-kura yang lucu-lucu bin gemes ini kudu dijemur bos. Totalnya ada puluhan ekor baby kura-kura berbagai jenis, mulai dari cherry head, redfoot, leopard pardalis, Hermann tortoise, sampai yang jumlahnya paling banyak di sini, sulcata. Cara jemurnya juga bukan asal-asalan ya bos. Wadah tempat kura-kura harus diletakkan di antara tempat yang terkena cahaya dan tempat yang terkena naungan, supaya kura-kura bisa berteduh kalau mereka ngerasa kepanasan. Sambil mereka menikmati hangatnya sinar matahari pagi, Mas Tony dan karyawan sekalian nyiapin pakan buat kura-kuranya, berupa sayuran yang mengandung kandungan gizi yang lebih baik ketimbang rumput bos. Untuk kura-kura air diberi pakan pelet ya bos. Setelah selesai berjemur dan makan, mereka lanjut berendam bos. Duh, enak bet ya jadi kura-kura. Udah kayak bule lagi vacation aja. Nah bos, ini setiap hari sebaiknya kita rendam seperti ini supaya kura-kuranya bisa minum, lalu dia bisa mengganti cairan tubuhnya, sehingga dia bisa buang kotoran, pup, dan lain-lain di air ini. Selain perawatan seperti pakan yang bergizi, kura-kura darat dewasa juga butuh tempat yang nyaman bos. Tempatnya tetap harus ada teduhan, biar nggak kehujanan atau kepanasan secara langsung. Air sebenarnya yang perlu diperhatikan sama, yaitu suhu
suhu airnya sendiri kalau bisa di sekitar 29-30 derajat. Nah, dia juga harus punya namanya basking area, yaitu area tempat dia berjemur dan mengeringkan badan secara benar-benar kering full, agar bakteri, lumut, dan lain-lain yang ada di air bisa mati. Ternyata memelihara kura-kura nggak susah ya bos. Pantesan Mas Tony awet-awet aja tuh punya usaha ini. Sekarang aja Doi udah punya 16 indukan sulcata bos. Sedangkan anakannya sekitar 30-an ekor. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, Mas Tony udah berhasil menetaskan sekitar 300-an telur sulcata yang semuanya jadi cuan. FYI bos, di antara semua jenis kura-kura yang dimiliki Mas Tony, sulcata menempati jumlah terbanyak karena kemampuan bertelurnya yang berlipat kali ketimbang jenis lain. Cherry head atau redfoot cuma bisa menghasilkan 4-10 butir sekali bertelur. Sementara sulcata bisa sekitar 30-an butir telur. Kita yang terbesar di farm ini itu size-nya 88 cm, beratnya mungkin sekitar 80-90 kilo. Jadi kalau kita mau pindahin kita butuh 4 orang untuk angkat. Bisnis yang awalnya nggak disengaja tapi diseriusin ini beneran bikin cuan makin menggunung bos. Penasaran seberapa cuan? Sabar ya. Mas Tony biasanya menjual kura-kuranya di media sosial atau komunitas. Pembelinya ya macam-macam bos. Ada yang pemula atau sekedar hobi. Ada juga yang memang bisnis oriented atau istilahnya ya reseller gitu bos. Yang suka hewan eksotis, Mas Tony juga punya beberapa koleksi yang pasti bikin hati para penghobi auto kepincut. Wih, kalau sumber cuannya lebih dari 1, berarti omsetnya juga lumayan ya bos. Boleh dong mas, bisikin omsetnya. Biasanya kita 1 bulan bisa menjual sekitar 30-40 juta rupiah. Cuan sampingannya aja segitu bos. Mantep ya, sekarang kita hitung cuan dari kura-kuranya bos. Untuk total hewan yang terjual dalam waktu 1 bulan itu mungkin sekitar 60-70 ekor. Mulai dari 750 ya kalau sulcata. Kalau cherry head biasanya di harga sekitar 1,5, kalau redfoot di harga sekitar 1 jutaan. Untuk pardalis di harga 1,5 juga. Kura-kura yang paling sering dicari adalah jenis sulcata. Andai harga 1 ekornya paling murah 750.000 dan yang terjual dalam sebulan 60 ekor itu adalah sulcata semua, maka omsetnya sekitar 45 juta rupiah. Kalau yang terjual nggak cuma sulcata, tapi juga jenis cherry head, pardalis atau redfoot yang harganya mencapai 1-1,5 jutaan per ekor, kebayangkan bos berapa omsetnya? Apalagi kalau digabung sama omset penjualan aksesorisnya, bisa tembus ratusan juta bos, mantap! Cuan yang nggak kira-kira ini mulainya dari pengalaman yang nggak terduga bos. Saat pandemi, beberapa usaha yang dimiliki Mas Tony terpaksa tutup. Hingga akhirnya memaksa Doi harus merelakan aldabranya menjadi penyelamat perekonomian keluarganya saat itu. Pengalaman pahit saat menjalankan bisnis kura-kura juga pernah dialami Mas Tony bos. Kita punya kura-kura aldabra kecil yang tadinya titipan temen karena kura-kura aldabra ini tidak mau makan. Tidak mau makan, kita coba rawat, kita coba sembuhin dari yang tadinya kurus, kita timbang setiap hari makin lama makin gemuk. Akhirnya survive nih gitu. Nah, pada saat itu kita jemur di atas, lalu ada suatu kejadian kita harus ninggalin sebentar tuh. Nah, pulang-pulang karena aldabra ini juga kura-kuranya hitam nih, kura-kuranya hitam sangat menyerap panas gitu. Kita sampai pulang singkat cerita sudah tewas aldabranya. Nah, dari situ kita sangat-sangat kehilangan karena pada waktu itu harga aldabra sekitar 25-30 juta. Dan itu bukan aldabra saya. Gimana bos? Yang kita kira cuma hobi buat mengisi waktu luang, ternyata kalau diseriusin bisa mengisi pundi-pundi cuan juga bos.
Jadi benar ya apa kata Mas Tony? Bos, hobi memang bisa jadi bisnis, asalkan telaten dan konsisten. Tapi yang penting, cuan bos! Bos, kalau di Yogyakarta punya bakpia sebagai oleh-oleh, di tebing tinggi Sumatera Utara ada juga nih. Roti kacang, oleh-oleh khas tebing tinggi yang mirip bakpia, tapi beda nih rasanya. Kepo nggak bos? Roti kacang ini sudah ada sejak tahun 1970 loh, dan menjadi pelopor roti kacang di tebing tinggi. Yuk kita sambangin langsung produksinya bos. Halo bos, selamat datang di Roti Kacang Ciri Khas Tebing Tinggi. Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, mau tahu nggak bedanya bakpia Yogyakarta dengan roti kacang tebing tinggi ini? Coba deh lihat tekstur dan cicipin rasanya. Yup, disitulah bedanya bos. Kalau bakpia Yogyakarta dominan punya rasa lembut dan manis saat dikunyah, sedangkan roti kacang tebing tinggi ini punya tekstur yang lebih garing dan renyah saat dikunyah, dengan rasa manis dan gurih bos. Kebayang nggak nih bos? Yuks, kita intip langsung aja pembuatan si roti kacang khas tebing tinggi ini. Pertama, kita mampir dulu nih di adonan kulit roti kacang. Bahannya terdiri dari tepung dan telur yang dicampur susu bubuk. Susu bubuknya inilah yang membuat teksturnya jadi renyah bos. Dalam sehari, Bang Tony bisa memproduksi berkuintal-kuintal adonan bos untuk 100-200 kotak ya bos. Selanjutnya ada proses pembuatan isi roti kacang. Dan yang paling menjadi favorit pembeli si kacang hijau ini bos. Di sini semuanya menggunakan bahan-bahan alami ya. Nggak ada tuh pakai bahan aneh-aneh bos. Jadi kualitasnya selalu terjaga. Bos, kita pakai bahannya semua alami, kacang hijau asli. Jadi kita pertahankan mutunya ya. Jadi semua asli, dia nggak ada esen ataupun pengawet ataupun apa-apa. Kacang hijaunya akan direndam air semalaman untuk memisahkan kacang dari kulitnya. Setelah terlepas, baru deh kacang akan dihaluskan dengan mesin. Kalau sudah halus, kacang-kacang ini siap diolah menjadi selai bos. Nah, ini dia rahasianya bos. Sebelum memasukkan olahan kacang halus, ada minyak bawang yang udah dimasukkan terlebih dahulu agar rasanya lebih gurih dan tidak terlalu manis. Selain kacang hijau yang legend, ada juga rasa legend lainnya bos. Kacang merah atau disebut juga kacang hitam. Rasa kacang hijau dan kacang hitam ini endul banget bos. Semua resepnya asli racikan dari sang ayah. Mengikuti perkembangan zaman, Bang Tony mengembangkan beberapa varian rasa baru bos, seperti rasa nanas dan durian. Jadi pengunjung nggak bosan dengan rasa yang itu-itu aja bos. 9 rasa sekarang. Penambahannya ada rasa durian, coklat, keju, telur asin, abon. Varian rasa barunya nggak kaleng-kaleng nih bos. Misalnya rasa nanas ini. Sekilas rasanya mirip dengan kue nastar. Makanya suka habis diburu saat dekat hari raya. Mantap! Apalagi nih, ketahanan roti kacangnya lumayan lama bos. Bisa tahan sampai 2 minggu di suhu ruang. Cocok banget jadi oleh-oleh ya bos. Tenang aja ya bos, nggak usah worry. Roti kacang ini nggak pakai bahan pengawet kok. Roti kacang ini bisa tahan lama karena di oven di suhu tertentu. Sehingga roti kacang lebih kering, layaknya kue kering dan tentu lebih garing dan renyah. Sudah enak, murah pula bos. Sekotaknya dibanderol cuma Rp36.000. Dengan isi 18 roti kacang, berarti per buahnya cuma Rp2.000 aja. Murce kan bos?
Wajar aja kalau banyak orang yang suka borong buat oleh-oleh. Oleh-oleh sekalian makan keluarga Kak, karena keluarga sering ngetes sore-sore kan suka makan roti. Kalau saya lebih suka ke kacang hijaunya ya Kak, karena kacang hijau lebih manis dan crunchy di luar, lembut di dalam, jadi dia nyes gitu di mulut. Emang rata-rata pelanggan yang datang dari luar kota bos, seperti Medan dan Siantar ya bos. Jadi gatel nih, Mincuan pengen ngitung omset kotor dari usaha ini bos. Let's say dalam sehari Bang Tony bisa produksi 100 kotak bos dengan pembelian Rp36.000. Maka sehari bisa masuk Rp3.600.000. Kalau sebulan omset kotornya bisa tembus 108 juta bos. Mantap ya bos. Kalau flashback, awalnya bisnis ini bikin hati Bang Tony terenyuh bos. Mengingat perjuangan berat sang ayah saat merintis bisnis roti kacangnya. Bang Tony sudah ikut membantu sang ayah berjualan sejak di bangku SMP. Sampai tamat sekolah, saya semua dulu saya yang bantu manggang, bantu masak, bantu penjualan, sampai keluar kota gitulah. Dan saya alami semua. Dari pengalaman berjualan bareng ayah, Doi jadi paham cara mengelola bisnis ini, termasuk menjual roti kacangnya agar bisa lebih laku. Jadi kalau dulu sistem titip jual, kita banyak mengalami kerugian gitu. Karena kan kita orang toko nggak mau tahu. Dia pesan kalau macam hari besar 200, 300. Jadi kalau nggak habis, kita yang nombok gitu. Selain kendala di penjualan, kendala lain seperti pesaing mulai banyak bermunculan. Mulai persaingannya muncul tahun 2000. 2000, 2005 lah. 2005 paling banyak lah itu persaingannya. But business is business. Menurut Bang Tony, selama bisa menjaga cita rasa dan kualitas produknya, Doi yakin pelanggannya nggak akan lari. Hihi, semangat terus Bang Tony. Hihi. Hai bos, sebagai generasi kedua, kita harus tetap bertahan dalam kondisi apapun. Yang penting, cuan bos. Buat yang mau beliin anaknya mainan tapi budget terbatas, santuy aja bos. Ada nih bisnis yang menyewakan mainan anak, jadi nggak worry kalau mau nyenengin anaknya. Cus, kita sambangin tempat sewa mainan dan perlengkapan bayi terlengkap di Gading Serpong yang tiap bulannya bisa ngantongin sampai ratusan juta. Kliennya nggak main-main bos, sampai artis muda kayak Tasya Kamila, Elizabeth Jennifer, dan sederet orang tua muda yang nggak mau over budget tapi tetap pengen buah hatinya pakai barang bagus. Hai bos, mau sewa mainan buat anak yang murah tapi berkualitas? Yuk sewa aja di Kidi ID. Mau tahu cara saya mengembangkan bisnis Kidi ID selama 7 tahun? Saksikan terus ya di Cuan Bos. Ini dia nih, Mbak Maria yang jeli banget mengendus peluang cuan dari dunia perbabyan ini. Doi lihat sendiri, ada banyak orang tua yang pening kepala, maju mundur mau beli perlengkapan bayi yang harganya alamak Jan, mahal-mahal bos. Doi juga ngalamin sendiri, mainan anaknya akhirnya numpuk nggak kepake lagi, cuma dalam waktu beberapa tahun aja. Jadi pada saat Desember 2016, saya memutuskan untuk mencoba membuka usaha kecil-kecilan, sewa waktu itu pompa ASI awalnya. Jadi saya bermula dari pompa ASI yang lebih kecil ya barangnya, dimulai dari barang kecil, kemudian berlanjut sampai sekarang. Tuh, modalnya irit kan bos? Nggak semua bisnis butuh duit gede. Dari menyewakan 7 pompa ASI, sekarang udah nambah jadi ratusan opsi kebutuhan baby. Sampai Doi kudu buka cabang di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang segala. Pengirimannya juga keren, pakai layanan same day alias sehari sampai. Ringkes dan gak rempong. Tinggal klik WhatsApp, pilih item yang dimau, terus tinggal tunggu di rumah deh. Semua peralatan dan mainan juga dijamin bersih dan sudah disterilisasi bos. Jadi bermula dari
pengalaman pribadi saya dan pengetahuan saya sebagai ibu menyusui, saya tahu cara menggunakan, cara merawat pompa ASI tersebut. Jadi saya waktu itu memastikan kebersihan atas barang yang akan disewakan ke customer itu tentu saja dengan cara disteril dengan alat yang memang khusus untuk pompa ASI dan kebutuhan bayi seperti itu. Penasaran sama koleksi yang bisa disewa di sini? Mau sewa mainan, kebutuhan nursery bayi baru lahir, atau kebutuhan buat ajakin si kecil traveling? Semua ada, lengkap kap-kap. Kita punya sekitar 5.000 unit barang. Kategorinya itu banyak mulai dari mainan. Mainan itu juga ada perosotan, playhouse, kemudian water table, berakiasi, you name it, apa aja ada di sini. Ada juga untuk kebutuhan traveling. Karena kan sekarang kalau traveling pengennya strollernya yang murah-murah dong. Murah-murah maaf. Ringkas ya, yang cabin size, kecil-kecil itu. Udah lengkap banget sampai ada 5.000 pilihan barang. Tarif sewanya murah pula, mulai 20 ribuan aja. Aman jaya kan daripada mesti beli baru, harga ratusan ribu sampai jutaan. Tapi ingat juga ya, kalau udah habis masa sewanya, ya balikin dong. Atau kalau masih butuh, bisa perpanjang sewanya. Nah, biar gudang nggak meledak karena terisi terlalu banyak barang, Mbak Maria sering ngadain bazar kecil-kecilan buat cuci gudang. Jadi bisa beli lagi koleksi barang baru kan? Cakep. Mengupdate barang-barang yang kita punya agar sesuai dengan tren market yang ada sekarang. Kalau kita sih setelah 7 tahun beroperasi gitu ya, kita rata-rata di satu bulannya itu sekitar 800 sampai 900 transaksi sewa. Per transaksinya biasanya antara 200 sampai 300 ribu sih. Mama mia, bayangin bos, kalau sebulan ada 900 transaksi sewa seharga misalnya 300 ribuan. Masuk dong 270 jutaan tiap bulan, gemes nggak tuh? Kalau hasilnya segede ini, ya nggak rugi juga Mbak Maria sampai resign demi jalanin bisnisnya ini. Sebesar ini itu memang dibutuhkan pengorbanan di awal sih. Seperti itu, jadi ya saya harus menekan apa yang saya inginkan waktu itu, pokoknya fokus di membesarkan usaha. Gini nih cara bisnis yang cerdas dan bernas. Bidik pasarnya dulu, terus petakan masalah calon konsumen potensial, lanjut deh tawarkan solusinya. Dijamin bakal panen deh cuannya. Cus, pikirin ide bisnis Anda bos, biar cuan ratusan juta juga mampir ke dompet kita. Hihihi. Nah, kalau kita pengen bisnis kita terus maju, kita harus punya nih pembeda dari kompetitor. Kencengin terus inovasinya, biar bisnis kita jadi cuan, bos! Wah, masih anget-anget nih. Mas, saya mau dong pisang, ini pisang muncrat ya? Kalau ini yang crispy, ada yang keju juga? Ada yang keju lagi digoreng. Ah, boleh deh, masing-masing 5. Kalau tahunya di mana tahu? Tahu di samping sebelah. Oh, itu dia tahunya. Ini tahu pedas ya? Tahu pedas ya. Boleh deh tahu pedasnya 5 juga. Baik. Gitu, jadi 5 yang muncrat, 5 yang coklat, sama 5 keju, 5 yang tahu. Baik. Oke, saya tunggu di sini ya. Bos, yang namanya punya usaha atau bisnis, pasti pengen usahanya makin maju dong. Tapi pernah nggak sih idenya malah mentok? Mau dikembangin yang kayak gimana lagi ya? Apakah harus nambah varian produk baru? Tapi itu juga belum tentu bisa naikin omset. Kayaknya harus nambah outlet nih bos. Atau gimana kalau buka franchise? Mumpung ada Mr. Cuan nih, saya mau nanya-nanya nih Mister. Ya. Kita kan udah lama ya buka ini, usaha ini. Ini rencana ke depan mau di franchise Mister. Itu tips-tipsnya gimana ya Mister supaya bisa punya cabang di mana-mana gitu. Omsetnya berapa Mas? Alhamdulillah sih untuk saat ini 1,7. 1,7 ini sama itu ya? Iya sama tahu. Bagus dong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau
Rata-rata 50% margin bisa dapat 800 ribuan bersih ya? Iya, Per harinya. Memang harus di franchise sudah tuh. Oh, gitu Jadi ya? kalau andaikan mau di franchise, pembukuannya pertama harus rapi. Kenapa? Karena ketika orang mau franchise itu kan tujuannya dia pengen punya bisnis Iya. yang tentunya bisa mendapatkan tambahan. Jadi yang orangnya masih kerja, tapi dia pengen punya penghasilan lain nih. Iya. Jadi franchise produk yang lain. Nanti setelah sudah punya laporan keuangan yang baik, tentu Masnya juga harus pikirin produknya. Jangan sampai nanti setelah orang sudah franchise, kemudian mereka nggak kebagian produk. Misalnya dulu Mister pernah nih jualan entok ya. Iya. Itu entok lagi rame-ramenya ketika buka cabang, entoknya kosong. Akhirnya cabangnya nggak punya barang, jadi nggak bisa jualan. Kalau ini kan pisang ya, pisang sama kulit harusnya nggak ada masalah dengan supply chain. Yang ketiga juga yang harus dipastikan setelah produknya yang bagus, karyawannya nih. Jangan sampai nanti gerobakannya rame, terus kemudian jualannya bagus, tapi nggak ada yang bisa nungguin gerobaknya. Iya. Jadi karyawannya harus dipersiapkan, Mas yang harus persiapkan. Karena kalau orang mau bisnis, mau franchise, dia pengennya ada passive income, ada pendapatan tambahan, dan dia nggak harus keluar kerjaan. Oh, iya. Jadi Masnya harus siapin gerobak, paket usaha, lengkap dengan bahan baku dan orangnya. Jadi minimum 3 itu aja. Kalau andaikan bisnisnya tadi sudah bagus, sudah bisa menghasilkan keuangan yang tetap, kemudian produknya juga tidak akan ada masalah, plus orangnya yang jagainnya itu karyawannya sudah bisa dipastikan ada, insya Allah akan lancar. Nanti bisa ikut pameran-pameran, atau bisa iklan di sosial media, membuka peluang usaha. Jadi yang ditawarkan peluang usaha. Wah, menarik banget. Binti kalau andaikan orang tahu ini bisa jadi 1000 gerobak ntar ke depannya. Gitu ya. Baik. Ini saya lanjutin lagi. Yang kejunya gimana, Mas? Yang keju udah jadi, Mister. Boleh dong. Mau Saya ya? minta dong. Saya mau Baik. cobain yang kejunya.